Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bolo-bolo. Ya, kali ini kita akan podcast bersama dua anak ya, kelas 7. Yang pertama ada Dek Nugra. Coba disapa. Halo. Ada Mas Imo juga di sini. Halo. Kali ini kita bertanya-tanya kepada dua narasumber kita ya, Mas Nugra. Kamu dulu sekolah di mana, Nugra? Dulu sekolah di SDN Terpadu 2. SDN Terpadu 2. Trabada 2. Iya. Ada temannya nggak sekolah di sini dari sana? Oh, yang di sini tuh nggak ada sih. Sebenarnya ada kakak kelas tapi. Siapa? Kak Sudah Raisa lulus. kelas 8. Kok Kak Raisa kelas? 8. Oh, yang kecil itu. Iya. Oh, Oh, jangan. oh iya ya. Ya. Kalau masih mau alumni mana dulu? SDN Percobaan Surabaya. Tapi sekarang udah dipindah ke dekatnya SDN Menanggal itu. Maksudnya dipindah? Apa tuh SDN Percobaan Surabaya itu tapi letaknya itu di Gedangan. Jadinya nggak terdeteksi di map gitu. Akhirnya dihapus gitu. Udah nggak beroperasi lagi. Berarti sekolahnya pindah ke. Deketnya katanya sih deketnya Cito katanya. Oh, alasan Nugra memilih SMP Hang Tuah 6 Excellent Juanda. Sebenarnya bukan milih sih, dipilihin ayah buat sekolah di sini. Oh, sebelumnya mau sekolah di mana? Sebelumnya coba negeri dulu. Ternyata negeri itu nggak keterima di jalur zonasi. Oh, Terus kan kalau saya prestasi kan juga kurang. Ya udah saya masuk sini swasta. oh berarti sekolah ini pilihan terakhir kamu. Iya soalnya rumahnya deket sana kok. Soalnya nggak keterima negeri Rumahmu mana? di Kartini Redaksi Mana itu? di perempatannya negeri. Di perempatannya, di tengah-tengah perempatan. Enggak rumahnya bukan Oh ketabrak dong. iya, iya. Kalau masih mau rumahnya di mana? Di itu Chandra Mas. Oh, Yang dekatnya Candramas. Bulungan itu. Oh ya, kalau Candramas Mister tahu karena Mister juga rumahnya dekat sini. Tahu Kuangsen nggak? Tahu itu. Nah, Kuangsen kan dekatnya PP. Ya bisa. Tahu PP juga. Tahu. Oh, kamu di sini ikut ekstra apa? Saya di sini memilih ekstra badminton sama excellent science. Badminton apa padel? Oh, pedal. Jaksel dong. Oh, nggak apa-apa. Pedal dengan menggunakan raket, Raketnya mahal. jebol. Kalau masih mau ikut ekstra apa di sini? Sebelumnya tuh mau volley, cuman karena volley akhir itu peminatnya dikit di tahun kemarin akhirnya nggak bisa nggak dibuka pendaftarannya gitu. Terus akhirnya join sains sama bahasa Jepang. Oh, berarti yang excellent programnya science, terus Pilihannya bahasa Jepang. bahasa Jepang. Kamu excellent tadi apa? Excellent science. Wah, excellent science juga. Berarti kalian ini bestie apa gimana ya? Kok selalu bersama? Temen deket. Oh, kalau menjauh, teman jauh. Iya. Kan sekarang deket, ya kan? Deket. Kalau menjauh teman, Jauh, temen jauh. oh, ya ditentukan dari jarak ya. Iya. Kamu kan anggota OSIS SDC ya kan? Siap, Kamu siap. jadi Anggota. SDC anggota. SDC. Kalau Mas Imo, SDC anggota. oh SDC juga. Ya. Nggak ada yang jadi OSIS di sini berarti. Ya, ya. Nah, kemarin kalian berdua kan ikut LDKS ya. Ya. Gimana? Seru apa enggak LDKS di sini? Seru. Seru tapi menegangkan. Soalnya kan LDKS gak melatih kepemimpinan sama melatih mental kita juga. Kamu SDC. SDC itu kan kedisiplinan sekolah ya. Intinya seperti itu ya. Nah, ketika kamu melihat temanmu yang susah diatur, tidak disiplin, kira-kira tindakan kamu apa setelah menjadi SDC? Bergerak cepat seperti menegurnya. Melayu, bergerak cepat. Iya. Harus bergerak cepat untuk Yang keras gak kedengaran. menerima konsekuensi dari orang yang enggak Bergerak cepat untuk menerima konsekuensi dari. untuk Lalu enggak tindakan kamu ketika misal Masimo bulet ya kan, ketika misal ada kegiatan ini ya kan, berkumpul di aula, Masimo masih di kelas, sudah ada info dari
sound ya kan, yang itu menyuruh untuk naik ke atas ya kan. Nah, kamu kan seorang SDC ya. Tindakan kamu melihat Masimo kok menerima resiko bergerak cepat. Maksudnya tindakan kamu gimana? Menegurnya agar segera cepat berkeluar. Ya apa? Contoh menegur aja, lihat kamera. Gimana kalau lihat menegur Ayo mas cepat mau. yang keras, yang keras, yang keras. Lihat kamera ayo. Siap, ojok ini rek. Ini. Ayo Simo, segera Simo. Berdiri ayo. Loh, jangan. Contoh mengkondisikan barisan. Pimpinan saya kembali. Loh, aduh kok kurang terus ngene biasa ning kelas keren ngono kan, biasanya pelajaran Mister Iqbal kan kamu tak suruh mengkondisikan teman-temanmu yang rame. Ayo, ayo sini coba berdiri, ayo coba mundur, kursinya dimundurkan, kamu berdiri, siap, mana ayo, lihat kamera dong, cak guyu, SDC kok guyu, pimpinan, Saya kembali siap. ya, suara kok hilang, oh seperti itu ya, mulai nggak siap, teman-temanmu gimana? Ya kan saya siap. Mulai nggak nganut, awal kan biasanya kan kamu kan kelas 7 ya kan, otomatis kamu mendisiplinkan kelas 7. Apa kamu juga mendisiplinkan kelas 8 9? Kalau kami sih semuanya bisa. Oh, semuanya. Ya. Ini kalau Masimo juga seperti itu. Siap ya. Nah, ini Mister kan biasanya kalau ada kegiatan kita kan di aula ya kan. Nah, Mister ini kan duduknya di belakang. Nah, kalian kan SDC kan di belakang juga, tapi di belakang anak-anak ya kan. Nah, kan di depan rame nih misalnya ya. Nah, kalian di belakang itu gimana cara mengkondisikannya? Menghampiri mereka terus nyuruh diam dah gimana? Kalau kami sih ada sistemnya kayak patroli gitu misalnya. Enggak, ini posisinya di aula. Oh, Iya, Pak patroli ke patroli ke depan. Oh, terus anak kayak jangan senderan ke kaca. terus itu aja. Iya. Atau memang kalau misalnya ada anak yang ramai sendiri pasti ditegur. Terus kami kalau balik ke belakang. Ke belakang, kembali ke belakang lagi. Iya, biar gak ramai. Nah, Mister nih kan melihat ya dari belakang ya, Mister kayak Mister Firman, terus Mister Eko. Nah, kadang itu lihat kalau SDC-nya yang ramai bagaimana? Bagaimana jika SDC atau OSIS-nya di belakang yang ramai? Pasti ada teguran dari komandan SDC atau ketua OSIS, pasti bakal nerima konsep. Oh, jadi langsung dari komandan sama ketua OSIS-nya yang bertindak. Nah, Mister Iqbal itu pernah lihat ya, Nugra Nugra menegur ya, Nugra dari belakang ke depan nih menegur temannya. Nah, kemudian kembali ke belakang ya kan. Nah, Nugra ke belakang guyon. Nah, itu bagaimana Nugra? Ayo klarifikasi, Nang. Klarifikasi. Saya tuh guyon waktu di sebelah saya juga ada yang guyon juga, saya juga mau ketawa. Oh, kebiasaan ketawa. Iya. Nah, sikap seperti itu salah apa benar? Salah benar. Oh, jadi ketika kamu selesai negur di depan, kamu kembali ke belakang, kamu sendiri malah guyon. Nah, itu salah ya berarti ya. Oh, seperti itu ya. Berarti oh, kapan ya? Yang keras ngomongnya. Setelah LDKS. Oh, setelah LDKS. Nah, itu kepemimpinan ya. Seperti itu. Jadi harus dimulai dari diri kalian sendiri baru bisa mengaplikasikan ke temannya atau orang lain ya. Itu satu. Hobimu apa, Nuk? Hobi saya olahraga sih, misal olahraga kayak badminton gitu. Kayak badminton olahraga. Apa? Pertama tuh badminton sama basketan saya. Basket. Ya, waduh, anak basket nih. Singletan kan. Di sini ada basket kan? Di mana? Di sini. Di SMP. Iya. Ada ringnya. Iya, ada ringnya. Bolanya ada sih. Berarti dua ya, badminton sama basket. Kamu bisa lompat dah.
kayak ngedang gitu Mister. Loh, kan ringnya tinggi nih. Kamu bisa lompat. Masukkan bola kan basket kan lompatnya harus tinggi. Bisa Mister. Bisa. Lay up lah Mister. Ya nggak tahu, pokoknya masukkan bola ke ring itu kan biasanya pemain basket kan tinggi-tinggi. Iya Mister. Tapi kan Tinggimu tergantung. berapa? Saya 160. Heh? Aku ya Mister kalah lah. Mister 159. Ya 158 Mister Eko. Ayo. Kamu kok 160? tinggi masih lah. Woi, saya berdiri ayo berdiri. Dua-duanya berdiri. Oh tinggi masih. Masih tinggi. Wah, duduk. Ya duduk, Saya duduk. 157. Sekarang, Tahu Mister. kamu pernah ukur tinggi badan enggak? Yang waktu cek kaki itu loh. Enggak tahu lupa berapa. Oke, lupakan aja. Kalau masih mau hobinya apa? Pemain volley. Bermain volley Ya, Mister. doang. Ya ada lainnya seperti mungkin main game bisa, Main terus game. badmintonan juga bisa. Kamu ikut badminton enggak? Tapi gak ikut ya? Nggak ikut ekstranya. Hmm, itu. Kamu mau ikut lomba badminton? Mau sih Mister. Kenapa kok kemarin bukan kamu yang mewakili badminton? Iya, Classmate. saya jadi panitia terus udah ada yang isi. Oh, Saya sama Rama sama Alena ya yang kemarin. Kan tujuh kemarin siapa? Alvaro dan Kiran. Alvaro ya, dan Kirana. Kemarin menang enggak? enggak sih Mister. 7B menang apa classmate kemarin? Dapat apa? Pertama. Pulang pertama. Enggak mau antara classmate yang kan banyak nih lomba classmate. Ya. Nah, kelas 7B menang apa? Kelas 7A menang apa? Juara 2 sih Mister kalau nggak Apa? salah. Lomba apa? Apa ya? Lomba volley kayaknya. Lomba volley. Iya. Duh, anak volley kan? Oh iya, kayak ada ya. Kelas mau. Jadi 7B juara 2 volley. Kalau 7A Nggak ada. enggak ada sama sekali. Iya. Waduh, nice udah try berarti ya. ditakdirkan buat bola. Wah, Karena itu bisa apa yang enggak apa ya yang apa tuh agak-agak itu kayak Mister Yuda. Soalnya Mister Yoga. Mister Yuda ini isinya Mister. Ya. Itu waktu itu tuh kelas saya itu kan ada lomba masak Mister. Nah itu tuh lomba masaknya tuh sudah ada 3 orang yang sebenarnya tuh pinter masak gitu Mister. Ya. Tapi Mister Yuda tuh akhirnya malah milih yang agak nggak bisa masak gitu. Oh, Saya bukan yang remin apa gimana tapi berarti kamu sudah bilang Mister Yuda? sudah, tapi katanya Miss Rida buat anak-anak cari pengalaman aja gitu. Oh ya wis gak apa-apa karena kan ya itu salah satunya cari pengalaman juga kan karena kita kan satu kelas jadi harus dibagi kalau sudah diisi ya nggak apa-apa. Nah itu namanya kerjasama tim ya. Berarti kalian OSIS ikut lomba juga apa cuma jadi panitia? Saya ikutnya cuman volley. Kamu kan panitia badminton ya kan sama Oh, Mister ya, Iqbal. Kamu Saya panitia. panitia nggak ikut lomba? Waduh. Kalau menang juara 2, kamu taunting nggak? Enggak bisa. Kamu tahu taunting? Tahu kayak Apa? main kayak gitu. Nah, coba gimana taunting yang ngeselin? Recall kayak di game, game ML ya kan? Main gitu. Ya apa? Senggol dong gitu. Ya apa sih senggol dong? Saya gitu. Tangan nih tangan. Saya Nah, lihat kamera. Yang keren nugran yang kini iku nang kelas ruame. tidak bisa sekarang. Ya. Cuman tuh coba doang. Iya 7B doang, 7A yang lain Mister Yuda. Ya berarti kamu khusus dengan Mister Iqbal. Kenapa kok bisa gitu? Ya nggak tahu kebijakan sekolah. Kamu mau ngatur? Simpan. Kalau kamu jadi kepala sekolah ya apa? Blunder sekolahnya. Mengalami apa? Kemunduran. Iya, mengalami kemunduran. Sudah selesai nggak tugasnya? Kamu kan hari ini kan kokurikuler tema 2. Iya. Kamu tugas-tugasnya sudah selesai semua enggak? Tapi tinggal vlog, tinggal ngedit aja bisa. Vlog? Mana ada vlog? Ada tadi. Tadi lah. Iya. Kesan pesan. Iya, pesan-pesan. Wah, Tinggal ngedit.
Kang ngrungokno iki. tinggal ngedit terus kirim. Yang dikirim soalnya kalian tugas itu kan ada nilainya, jadi kalian dibebaskan pelajaran ya selama kurang lebih berapa hari ya 2 minggu kayak nah itu diganti dengan kokurikuler. Nah kebetulan kokurikulernya ini kan tema 2, jadi temanya permainan tradisional, jadi enak kalian 2 minggu ini bermain aja ya kan. Kamu kemarin buat layangan masih mau Ya, bisa dilihat dulu. Ya. yang dipilih layangannya siapa kelas 7A? Itu nggak tahu bisa kayak belum ada pengumuman dulu. Ya, iya. Kita Pendampingnya siapa kelas 7A? bisa rekor. Mana misalnya? Misalnya sering masuk kelas apa enggak? Tadi barusan Waduh, kalau enggak masuk kelas, kelasnya bisa menyelesaikan apa tidak? sebenarnya pas Mister Eko keluar masih bisa lah. Masa Tapi masih ada Mister perlu Yuda? bantuan dari anak lain gitu. Oh, Yang bisa membuat layang-layang. bisa. Bisa terbang enggak? Bisa. Cuma waktu itu saya waktunya agak mepet jadinya mainnya cuma bentar. Oh, kelas 7A sempat menerbangkan di lapangan enggak kemarin? Sempat. Kalau kelas 7B? Kelas SMP sempat belajar. Layanganmu perfect nggak kemarin? Maksudnya perfect itu dalam artian bentuknya ya memang layangan pada umumnya. Kan kemarin Mister sempat masuk kelas. Nah, itu kemarin kelasnya Mister Firman. Nah, itu kemarin bentuknya itu nggak seperti layang-layang. Nggak jadi berarti. Langkah pertama membuat layang-layang. Pertama tuh butuh apa? Kayunya itu. Enggak usah disebutkan alat bahannya. Langsung langkah pertama membuat layang. Pertama tuh benang, Benang. gunting sama glikol. Ya. Ya sudah sama benang apa? Enggak maksudnya kamu tahu langkah-langkah enggak? Tahu saya. Nah, ini kan teks prosedur ya kan. Kalau yang disebutkan Nugra tadi alat dan bahan. Langkah-langkah itu. Pertama, kita ambil bambu yang panjang. Nah, itu nanti dijadikan sebagai sayapnya. Nah, kita cari tengah-tengahnya, kemudian ikat dengan benang dengan bambu yang agak lebih pendek tadi membentuk Silang. layang-layang. Itu bentuk apa? Bentuk kayak gimana ya? Ini sih bisa kayak salib gitu. Hmm? Kalau sticknya itu kayak salib. Nah, maksudnya dalam bentuk matematika itu persegi kah? Persegi panjang kah? Ayo. Lain-lain bisa. Kayak segini lain. Ya. Itu namanya langkah-langkah Nugra. Nah, apa? Kemarin kamu ngelem dulu kah? Guntingi dulu kah? Iya, bisa ya, lem gunting. Lem jadi gunting. Ya dilem. Terus kalau ada benang digunting buat ngikat. Kamu kelompok berapa kemarin? Satu kelompok takdir. Kelompok 4. Kan itu membuat layang-layang kan individu. Jadi setiap anak itu kan membuat satu ya kan. Berarti satu kelompok misal ada 5 orang, berarti produknya 5 layangan gitu. Kalau masih mau langkah-langkah membuat layangan kemarin tahu nggak? Siapa bisa? Apa langkah pertama? Itu mengaitkan 2 bambu, terus cari tengah-tengahnya itu tuh diikat memakai benang. Nah, setelah diikat ya, sisi-sisi semuanya itu dikait lagi menggunakan benang. Jadi kerangka layangannya sudah jadi, lalu layangan ditempelkan ke kertas, lalu digunting kertasnya tapi ukurannya agak lebih besar dari layangan itu agar bisa menutupi, terus dilem, terus sudah bisa. Apa kesulitan membuat layang-layang? Coba dulu. Sebenarnya buat nyari tengah-tengahnya itu agak susah sih Ustaz. Terus apa lagi? Buat mengaitkan benang dari sisi-sisi itu juga susah. Itu harus muter-muterin bambu dulu itu benangnya. Oh, sudah itu aja. Kalau masih mau? Yang pertama itu waktu mengaitkan semua sisi-sisinya dengan benang. Yang kedua itu waktu terakhir sudah jadi itu kan step terakhirnya kan mengaitkan senar agar bisa diterbangkan kan. Oh, apa itu namanya? Puspang.
Puspang itu ya kayak ya itu yang disebutkan Masimo tadi. Puspang itu kan mengaitkan kayak ngangkangi gitu loh. Biasanya like Mister dulu itu waktu kecil itu namanya itu kangkangan, nyebutnya kangkangan. Jadi bahasa Indonesia kan puspang gitu. Nah itu biar layangannya bisa terbang. Ya. Seperti itu. Ya. Terus apa lagi ya? Kamu kok agak gugup gitu loh, santai aja. Ini kan cuma ngobrol santai, nggak formal gitu kan. Misal cuma tanya-tanya aja. Kenapa kamu kok sering banget bersama Malvin dan Sandi, Eh, sama Martin sih saya Besti, sahabatan. sahabat bagaikan kepompong? Iya, Ya apa? Tahu nggak lagunya? persahabatan. Oh, terus no. Lu jangan pengalaman saya. Kenapa kok bersahabat dengan Malvin? Sandi gak dijak? Sanji cuma teman aja Lur. Loh, bedanya teman sama sahabat apa? Kalau sahabat tuh lebih eh, Lebih? deket gitu, deket aja Lur. Jadi kalau siapa Martin jadi kayak langsung akrab banget gitu. Oh, seneng sama Malvin. Kemana-mana bersama Iya, Malvin. Martin. Besti, tidur sama Malvin. Oh, beda rumah ya? Beda rumah jauh malah naik mandi. Oh, enggak lah. Kalau masih mau sahabatnya siapa? Kakak kelas atau yang sekelas bisa. Terserah sebutkan semua. Semua. Nah, Kalau di kelas sudah pasti semuanya, tapi yang paling dekat itu dengan Kevano, Alvaro, Joel, Victor, Gibran, dan Abimanyu. oh satu kompi sahabatnya mah. Yang Malvin itu orangnya gimana? Orang itu baik bisa terus bisa diajak serius, bisa diajak bercanda juga. Nah, terus sahabatmu satu yang bestie banget siapa? Antara satu kompi. Kevano. Evano, gimana? Kamu cara mendeskripsikan sahabatmu? Kevano itu emang kayak selalu beritahu saya, misal kalau misal di organisasi dia itu ada masalah, seperti kan dia kan anggota DEKA misalnya Oh, si kegiatan itu, dia tuh selalu bilang apa yang kesulitan, terus dia tuh selalu cerita kalau misalnya dia tuh punya konsul kayak masalah gitu ya, misalnya kurang bisa mendidik kelas 8 saat pramuka, terus selalu WA saya atau secara real life bisa. Terus Kevano tuh juga bisa diajak bercanda dan bisa diajak serius juga bisa. hmm, agak lebih dalam. Itu namanya mendeskripsikan sahabatnya ya. Kalau Nugra tadi singkat jelas padat ya. Nah itu namanya bang. Kalau di bahasa Indonesia mendeskripsikan namanya tag apa? Teks deskripsi. Nah, itu teks deskripsi Nugra. Jadi ketika kamu belajar teks deskripsi belajar gimana misalnya ya seperti itu mendeskripsikan ya menceritakan kayak kamu oh sahabatmu seperti ini kayak Masimo tadi teman curhat pada kegiatan itu nggak usah bingung-bingung ya kan ketika belajar teks deskripsi atau teks-teks yang lain kalau yang membuat layang-layang tadi kan apa teks apa jenisnya prosedur langkah-langkah ya kegiatanmu di rumah apa. Saya Mm-mm. enak ke makan tidur terus susun baju Ya, susun baju susun baju. iya nyusun baju kayak ngelipet baju Oh, bisa ngelipat. Berarti kamu ngelipat sendiri. iya besar Nyuci sendiri nggak? enggak kalau cuci dicuciin kakak Oh, kamu pun berapa bersaudara? apa cuma dua bersaudara Kamu anak 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 kedua berarti. iya kakak sama saya Melipat baju, melipat baju terus apa tadi? Makan sama tidur. Kamu nggak membantu orang tua? membantu sih besar Membantu. Apa membantunya apa? Dipanggil itu dah. Dipanggil sudah datang. Dah? belum besar masih banyak Oh, ya, ya, wes. Ayo. Kalau masih mau kegiatannya di rumah apa?
Banyak sih bisa kadang-kadang belajar terus makan tidur terus bantu orang tua juga, terus kadang-kadang ya saya bantu bantu kakak saya juga. Ya, kalau misalnya kakak saya ada tugas gitu atau masalah misalnya saya bantu. Oh, contoh membantu orang tua seperti Bantu melipatkan baju, terus bantu masak, terus membantu menjaga adik. oh kamu punya adik bayi. Enggak, sekarang TKB. Oh sudah besar. Kamu berapa bersaudara masih? Tiga. Saya anak Tiga. kedua. Kakak saya Oh, juga kerja. kalau Nugra tadi cuma itu aja, nggak membantu orang tuanya yang lain. Daya apa? Membantu orang tuanya yang lain apa? Yang keras, yang keras. susun piring sama cuci piring. Jangan pakai kata menyusun. Cuci piring. Nah, mencuci piring ya. Lihat ke kamera ya. Salam ke orang tuanya. Mama, apakah saya membantu cuci piring di rumah? Ayo, wani nggak? Mama, emang kagak bantu cuci piring. Mama, saya bantu cuci piring kan di rumah. Ngono. Itu. Lagi itu. Keliru ngomongin. Mama emang Jangan emang. Mama, saya bantu cuci piring kan di mama rumah. mama saya Ya, mama emang saya bantu cuci piring. jangan emang. Lo katanya tadi pakai emang. Enggak pakai. Mama, saya di rumah bantu cuci piring kan. Mama saya bantu cuci piring kan. Hmm. Bantu apa lagi di rumah? Bantu nyapu enggak? Bantunya aku sih bisa kadang-kadang kalau mama keluar. Kamu sekolah kan dari pagi sampai sore. Nah, kamu ketika sudah pulang sekolah, apa hal pertama yang kalian lakukan? Nugra, mandi. Kalau masih mau? Mandi, ganti baju, terus kalau bisa bantu orang tua juga kalau nggak makan. Nugra. Mandi toh. Habis itu tidur. Mandi, bantu orang tua dikit terus tidur. Dikit itu ya apa? Definisi dikit itu. Saya cuci piring tapi cuma dikit misalnya. Kayak piringnya numpuk. Kamu yang mbok cuci itu satu lah. Kalau nggak lima ya empat deh. Oh, di antara segini yang kamu cuci 5. Enggak juga sih. Apa di tempat cuci piring ya kan? Kan menumpuk nih. Apa yang kamu cuci itu semuanya apa beberapa? Kan dikit, nah kan? Kamu kan bilang dikit. Maksudnya Kamu kan membantu cuci piring sedikit, ya kan? Sedikit. Nah, ini kan gak semua berarti. Ya kan? Berarti kamu pilih, oh saya bantu mencuci satu piring aja. Apa semua? Semua yang ada di tempat nggak cuci. semuanya sih bisa setengah aja. Oh, setengah. Jadi nggak totalitas bantunya. Iya, Hmm, soalnya capek juga. Oke. Ada pesan-pesan terakhir sebelum pulang hari ini? Pesan-pesan terakhirnya. Harapan kamu, Hmm, tujuan kamu sekolah. Kamu kan sekolah ya kan? Kamu kalau sekolah itu kan belajar. Sekolah tempatnya belajar ya. sama. Nah, apakah kamu sudah sesuai dengan tujuan? Menurut kamu sendiri, oh saya ini sudah sesuai banget misal ya kan? Saya di sini belajar, tidak pernah bergurau, selalu mendengarkan pelajaran, nah fokus. Nah, apakah kamu sudah presentasi sesuai dengan tujuan berapa persen? 70%. Kalau masih mau 70%. 70 juga sih. Oh, kalian niru-niru. Homo ini. Masa 75? Kamu Mister masuk kelas kamu loh, jadi Mister tahu loh ya. Kalau Masimo kan nggak tahu, nggak pernah masuk kelasnya Masimo. Ayo, berapa persen? Kalau saya sih 60%. Karena kenapa nggak 100%? Karena sisanya tuh biasanya ada kayak dari OSIS SDC merapat ke sana ke sini gitu. Oh, berarti kamu jadikan OSIS SDC sebagai Enggak kepentingan gitu sih. Maksudnya apa? lebih pentingin pelajaran. Nah, berarti 100% ini kurang menjadi 60% karena OSIS SDC. Berarti kamu menjadikan OSIS SDC sebagai alasan.
Enggak juga sih. Ayo. Berarti gak usah ikut OSIS edisi ayo. Tuh, ada di situ. Tak bilangin mem Sinda dipecat. Ayo. Ayo. Gak boleh ya kalian kalau nggak salah Mister pernah dengar ya dari mem siapa gitu, antara mem Sinda pokoknya dari kesesuaian kalian ikut OSIS SDC itu kan karena tenaga kalian itu berlebih, jadi belajar itu ya, kewajiban kalian karena kalian masih sekolah ya kan. Organisasi ya itu kan ya wis nomor dua, yang nomor satu belajar di sekolah loh ya, konteksnya di sekolah ya. Jadi jangan meninggalkan pelajaran. Misal nih kalian rapat OSIS edisi, oh saya ketinggalan pelajaran, tadi pelajaran bahasa Indonesia, tadi nyatet buahnya, gurunya menerangkan ini. Oh Nugra tertinggal nih ya kan. Ya wes, tindakan yang harus dilakukan Nugra apa? Mencari info dari Mencari info. Apakah sudah kamu lakukan? Sudah. Tak cek loh ya bukunya. Oke, menit dicek ya. Lagi podcast. Bilang ke mama, ke keluarga ya. Jangan lupa subscribe. Ayo, masihmu dulu, apa Nugra dulu? Nggak bisa Sud. Oh, masih mau. Iya, sebelum subscribe, Mister kan Nugra ini kan lucu banget ya anaknya. Kamu merasa lucu? Enggak. Kamu diam tuh, lihat tuh. Kak Gio loh, kamu menang tak wis guyu. Setelah kayak gitu. Ya kan. Mister pengen apa ya? Sing gini-gini loh, bermain lidah loh ya. Hah? Wah, Ya. Kenapa kok kamu begitu? Nah, Mister tahu kamu kan kalah ketika LDKS ya. Kamu kalah bermain dengan kelompok lain. Kok bisa kok tiba-tiba seperti itu? Dapat ide dari mana? bener lagi. Kamu kelompoknya satu kelompok sama Mas Simo. Oh beda. Kenapa kok kepikiran seperti itu? Kalau sih bener menurut saya lebih lucu aja kayak gitu. Ya apa aja lagi, sing lebih ekstrim, sing banter. Bakat ya berarti. Itu bakat apa tidak itu? Enggak, Sir. Oke, tadi ya bilang subscribe Tuh. channel ini. Channel apa sih ini tahu nggak? Kamu tahu dari mana? dari Mister. Oh, Mister Eko nge-share gitu lah. Iya. Nge-share di grupmu. Enggak, waktu itu Kak Gio di IG. Oh, di post di IG Kak Iya, Gio. terus teksnya jangan lupa nonton gitu. Oh. Kalau ini tahu dari Kak Gio. Kalau masih mau dari Mister Eko tadi. Ya dibilang langsung dari Mister. Oh, sebelumnya berarti nggak tahu. Kenapa kamu mau diajak Nugra? Harusnya kan Nugra sendiri. Soalnya saya nggak mau sendiri. Nggak mau sendiri. Itu temen aja Cari gitu. sih. Oh, yes, ayo bilang subscribe ke penonton. Ayo, siapa dulu? Jangan lupa subscribe channel Balai Koman, like dan share. Ayo. Jangan lupa subscribe channel Balai Koman dan share and like, nyalakan loncengnya. Oke. Ayo Nugra. Apa tadi? Hai sebarang. Ayo Bapak Jangan lupa subscribe, Balai Koman dan like. Terus jangan lupa tekan loncengnya. Saja podcast hari ini ya bersama Nugra dan Masimo. Nantikan video Balai Koman selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.